Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita membaca Alkitab dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, memuaskan hati Bapa adalah hal yang sangat rumit, saudara. Bukan hanya sulit, tapi sangat sulit. Karena ukurannya sangat tidak jelas. Ukurannya bukanlah pada rasa puas dalam diri kita atas prestasi rohani yang telah kita capai. Bukan itulah ukurannya, saudara. Misalnya seperti rajin ke gereja, mengambil bagian dalam pelayanan gereja, melakukan kegiatan sosial, memberi dukungan untuk pekerjaan misi, bahkan menjadi pendeta sekalipun, saudara. Belumlah ukuran apakah seseorang telah berhasil memuaskan hati Bapa. Memuaskan hati Bapa, saudara, bukan hanya pada waktu kita memuji-muji Tuhan, mengangkat tangan menyembah Dia, sujud di lantai, saudara, dengan dahi di lantai, menyentuh lantai, memainkan musik dengan irama yang luar biasa indahnya, bertepuk tangan, belumlah menjadi ukuran apakah seseorang sudah berhasil memuaskan hati Bapa. Sebab itu belumlah indikator yang menunjukkan bahwa seseorang telah memuaskan hati Bapa. Jadi betapa naifnya dan dangkalnya kalau pengertian kita hanya seperti itu, saudara. Nah, kalau begitu bagaimanakah caranya kita bisa mencapai kehidupan yang memuaskan hati Bapa? Nah, untuk ini saudara kita harus memperhatikan sejarah kekristenan. Sebab kalau kita tidak mengerti, tidak memperhatikan sejarah kekristenan, maka saudara kita tidak mungkin dapat memuaskan hati Bapa. Walaupun kita sudah bertahun-tahun ke gereja, berpuluh-puluh tahun ke gereja, bahkan seperti yang saya kemukakan di awal kalimat, mengambil bagian dalam pelayanan gereja, dia tidak akan tahu bagaimana memuaskan hati Bapa itu. Oleh sebab itu kita semua masing-masing belajar sejarah kekristenan di abad mula-mula. Mereka adalah orang-orang yang berhasil memuaskan hati Bapa. Caranya adalah mereka berani mempertaruhkan segenap hidup tanpa batas demi memuaskan hati Bapa. Yang mana itu, Pak? Oh, sangat mudah. Di dalam Alkitab juga kita melihat bagaimana orang-orang Kristen rela mempertaruhkan hidup, nyawa mereka bagi Tuhan. Mereka rela kehilangan kesenangan hidup. Mereka rela kehilangan harta benda. Bahkan saudara, mereka rela kehilangan nyawa
demi memuaskan hati Bapa. Itulah yang ada di dalam pikiran orang Kristen di abad mula-mula. Tidak ada yang mereka sisakan sama sekali, saudara. Dan saya ketika membaca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 34 sampai 37, itu jelas. Kisah Rasul 4 ayat 34, saudaraku, sampai 37 dikatakan begini. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di kaki rasul-rasul. Ini memuaskan hati Bapa loh, saudara. Memang untuk mencari hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya memang tidak mudah, saudara. Kalau di Kristen di abad mula-mula, para pengikut-pengikut Kristus berani menjual apapun, saudara. Mereka letakkan di kaki rasul-rasul, saudara. Karena rasul-rasul tersebut dapat dipercayai. Tidak memperkaya diri. Hari ini Anda kasih 1 miliar sama pendeta. Kalau pendeta itu tidak bertobat, dia beli mobil mewah, saudara. Dia bisa bangun rumah besar-besar. Atau dia bisa pakai jalan-jalan ke luar negeri. Beda, saudara, ya. Udah beda. Tapi tidak semua pendeta. Ada pendeta-pendeta yang benar-benar baik, yang memiliki visi yang jelas, saudaraku, yang takut akan Allah, yang rela uangnya berapapun harganya dia berani mempertaruhkan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Ya, ada orang pendeta-pendeta begitu, tapi sedikit sekali. Mungkin dari 1000, ya kemungkinan besar masih ada 1. Karena ini zaman materialisme, saudara. Zaman matre. Iblis menebar ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Sehingga tidak sedikit juga mereka yang merasa diri sebagai hamba Tuhan takut akan masa depan mereka menjadi suram. Maka tidak sedikit juga mereka berani, mereka menginvestasikan uang mereka di bank, saudara. Bahkan ada yang beli tanah besar-besar. Ada yang beli rumah besar-besar tidak ditinggal. Tidak ada orang tinggal, saya sudah melihat itu. Alasannya untuk investasi. Padahal saudara, proyek pekerjaan Tuhan begitu besar. Ya. Kenapa kita tidak gunakan uang itu untuk kepentingan Tuhan? Tapi itu sudah benar-benar fakta yang kita lihat dewasa ini, ya. Banyak orang sudah takut lagi akan masa depan. Beda dengan Kristen mula-mula. Apapun mereka berani jual. Dan itu kalimat itu menyenangkan. Mereka membagi-bagikan. Sehingga tidak ada yang kekurangan. Oh, hari ini ada gereja mewah. Di samping gereja mewah ada rumah gubuk, saudaraku. Oh, saya sudah lihat itu. Di sampingnya gubuk. Ada orang yang benar-benar berkekurangan. Apalagi kalau hujan keras, saudaraku. Sengnya bocor-bocor, rumahnya basah. Oh, saya pernah hadir di satu rumah itu. Di samping gereja, saudara. Ada gerejanya mewah. Tapi ada orang yang begitu miskin, saudara. Tidak dipedulikan oleh gereja. Saya sudah berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan percayakan saya berkat, tidak ada yang
Kupertahankan semuanya, kuberikan bagi mereka. Ini bukan berarti saya belum mendapatkan berkat besar. Tidak ada yang kuharapkan lagi dari dunia ini. Yang penting bagaimana aku bisa menyelamatkan sebanyak mungkin melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Mungkin juga saudara demikian, saudara mungkin tidak bisa berkhotbah menyampaikan firman. Tapi engkau bisa berkhotbah dengan perbuatan baikmu. Ya, dengan apa yang kau miliki, dengan uang, dengan jabatan, dengan kedudukan yang Tuhan percayakan kepadamu, engkau berkhotbah melalui itu. Itu luar biasa, saudara. Itulah sebenarnya yang bisa memuaskan hati Bapa. Itulah yang bisa memuaskan hati Bapa. Tidak ada yang lain. Jadi saudara-saudara sekalian, tidak ada yang disebut keberhasilan selain memuaskan hati Bapa. Prestasi pelayanan bukanlah sebuah ukuran, saudara. Tapi dari sikap hati kita, saudara. Dari apa yang kita miliki, kita persembahkan untuk Tuhan. Dan tidak ada yang kita sisakan. Ya. Jangan takut akan hari esok. Firman jelas mengatakan, aku akan memelihara kamu. Ya. Tuhan tahu caranya, saudara. Jadi apapun yang kita miliki, saudara, kita persembahkan untuk Tuhan. Semuanya. Dan tidak ada yang kita sisakan. Demi memuaskan hati Bapa. Itu menyenangkan, saudara. Jangan sampai ketika kita berdiri di hadapan Bapa, Dia tidak mengenal kita. Jangan pelit, saudara. Jangan. Allah sanggup memelihara. Anda bisa membayangkan bagaimana janda di Sarfat yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Ketika dia taat menyerahkan itu kepada Elia sebagai perwakilan dari Bapa Elohim Yahweh, Tuhan memberkati janda itu. Ya. Tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Jangan takut akan masa depan. Ya. Senangkan hati Bapa. Oleh sebab itu kita harus lirik pikirannya dan perasaan Bapa. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Amin.